awal mulanya menstruasi terjadi menjadi sesuatu yang tabu itu gimana sih Kak? Tahu nggak? Karena kan banyak nih yang kayak apalagi di masyarakat awam ya gitu, kayak pembahasan menstruasi ini kebanyakan menjadi hal yang tabu. Pengetahuannya itu gimana tuh Kak? Maksudnya bisa ngejelasin nggak tuh teman-teman? Ini tuh bakalan panjang banget karena kan masalah tabu itu bener-bener strict banget gitu loh Kak Baby. Jadi ada yang berhubungan sama budaya, bahkan ada yang berhubungan dengan agama gitu. Nah, tapi aku akan membahas secara universal. Aku nggak akan membahas dari salah satu agama, tapi aku mungkin lebih membahas kayak semua agama gitu ya. Apalagi di Indonesia ini kan mengakui beberapa agama gitu, nggak hanya satu agama. Jadi aku coba bahas dari satu persatu gitu. Nah, kalau masalah ketabuan dari menstruasi sendiri itu berawal dari sejarahnya gitu ya. Jadi sejarahnya itu um, kalau ditelisik lagi dari dulu banget nih, mungkin teman-teman tahu pada saat permulaan, ini cerita ya, cerita aja dari segi budaya dan mungkin agak merepet-merepet dikit ke agama. Jadi pada saat permulaan, waktu penciptaan Adam dan Hawa nih, itu kan sempat ada cerita nih bahwa Hawa ini yang menghasut Adam untuk makan buah itu kan. Iya Nah, benar. karena Hawa yang duluan gitu, jadi kayak dari sang pencipta tuh marah gitu. Akibatnya dia harus menanggung rasa sakit ketika melahirkan dan juga rasa sakit ketika menstruasi. Nah, itu tuh ada di dalam, ini terlepas dari kepercayaan teman-teman semua ya, tapi ini salah satu budaya. Jadi dalam kitab Talmud itu disebutkan bahwa akibat pelanggaran Hawa ini tadi, maka kaum wanita itu akan menanggung 10 beban penderitaan. Dan salah satunya itu wanita akan mengalami siklus menstruasi yang sebelumnya tidak dialami oleh perempuan, dan itu ketika ketika terjadi itu tuh akan ada rasa sakit gitu loh pada perempuan tersebut, dan masyarakat pada saat itu mengamini bahwa itu tuh kutukan dari Tuhan. Jadi banyak banget bentuk-bentuk pengucilan terhadap perempuan yang sedang mengalami menstruasi pada saat itu gitu. Dan akhirnya turun temurun dalam keturunannya, kayak mungkin nggak secara gamblang disampaikan seperti itu, tapi akhirnya di beberapa daerah itu mengcopy aturan ini tadi gitu loh. Jadi mungkin ada beberapa beberapa budaya yang masih menerapkan bahwa perempuan yang haid ini perempuan yang dalam tanda kutip kotor gitu. Itu kenapa kok ada yang bilang menstruasi itu darah kotor gitu. Padahal sebetulnya enggak darah kotor gitu. Dan kalau ada yang bilang kayak kalau darah kotor berarti nggak masalah dong untuk dipegang-pegang gitu, ya nggak masalah. Toh kita juga sebagai perempuan ketika mengalami menstruasi itu juga apa namanya, membersihkan daerah kewanitaan kita kan, dan itu juga pasti apa namanya, ada kaitannya dengan darah gitu loh. Dan itu tuh menjadi sesuatu yang tabu ya karena budaya itu tadi, dan ada beberapa perlakuan di masyarakat yang mungkin memang nggak secara gamblang menyatakan itu tabu, tapi jadinya itu masyarakat memiliki persepsi khusus gitu loh, kayak dikhususkan sendiri nih perempuan yang sedang menstruasi nih. Contohnya kayak mungkin di KBB bisa bantu koreksi ya kalau aku salah. Jadi mungkin di Islam ini ketika perempuan sedang mengalami menstruasi itu nggak boleh sholat gitu kan. Nah, tapi kan nggak menutup jalan untuk tetap beribadah gitu loh. Kayak bentuk ibadah itu kan banyak ya, nggak hanya sholat. Nah, mungkin ketika sedang menstruasi ada alternatif lain nih bentuk ibadahnya. Jadi nggak yang karena menstruasi orang meninggalkan ibadahnya gitu, enggak. Nah, sama halnya ketika di teman-teman kita, saudara kita yang Hindu, itu juga dalam salah satu aturan mereka disebutkan bahwa ketika perempuan mengalami menstruasi itu nggak boleh masuk ke dalam pura. Sebetulnya nggak hanya perempuan yang sedang mengalami menstruasi aja, bahkan laki-laki yang sedang berdarah-darah pun, mungkin kecelakaan ya pada saat itu juga sangat tidak disarankan untuk masuk ke pura gitu, karena mereka itu yang sedang sedang menstruasi, sedang dalam keadaan tubuh yang lagi nggak baik, itu
vibrasinya buruk gitu loh, dan dikhawatirkan vibrasi yang buruk ini akan merusak vibrasi yang ada di pura itu gitu. Nah, tapi apakah menutup jalan untuk teman-teman kita ini berhenti beribadah gitu kan? Enggak, tetap dipersilahkan untuk beribadah tapi dengan cara yang lain gitu loh. Nah, terus mungkin kalau dari sisi yang Buddha dan Katolik itu setauku memang di peraturan Buddha, Katolik, Kristen itu nggak ada pengaturan khusus gitu loh terkait itu gitu. Ya sama aja sebenarnya, kayak semua itu juga tetap bisa terlaksana tapi dengan cara yang lain gitu. Jadi ya kalau ada yang bilang kayak kok nggak diizinkan sih kayak gini ya, kalau tujuannya untuk ibadah mah ada jalan lain gitu loh, nggak harus memaksakan dengan cara-cara itu gitu. Iya benar sih, kayak yang tadi Kak Magda bilang, kalau di Islam sendiri emang kalau ketika kita menstruasi itu emang nggak diperbolehkan untuk sholat. Tapi benar kata Kak Magda, kayak kan setiap kita ibadah tuh banyak, jadi kita bisa ganti dengan ibadah yang lain. Contohnya nih, baby contohin sedekah, itu kan tetap ibadah ya Kak ya, berbagi gitu-gitu. Jadi emang kalau baby sendiri sih juga bener sih, dan cap kakak yang Kak Magda bilang darah kotor itu tuh emang masih banyak banget di ya Kepri sendiri juga ya pasti sih capnya tuh kayak kalau kita menstruasi itu yang keluar darah kotor kayak gitu. Terus juga kalau untuk yang tadi kita bahas tentang sakit yang dirasain ketika menstruasi Kak, itu tuh banyak juga temen-temen yang ngerasain sakit, tapi gimana ya, oh B pernah dengar gini, dia misalnya dia pertama kali menstruasi nih Kak, misalnya baru remaja kan, jadi baru pertama kali menstruasi, terus setelah selesai menstruasi yang pertama ini, setahun kemudian, selama setahun tuh dia nggak ada ngeluarin, nggak ada menstruasi gitu Kak. Itu tuh hal yang normal atau enggak sih Kak sebenarnya? Nah, kalau di usia remaja itu memang normal ya, kadang tuh 3 bulan gak haid gitu, atau bahkan sampai yang setahun gak haid. Tapi memang apa ya, kalau dari aku pribadi sih, karena aku bicara secara general, maka ya jatuhnya normal ya KBB. Tapi kalau memang dirasa kayak kok nggak normal nih, kok kok kayaknya bukan sesuatu yang bagus sih di badan aku nih, aku harus periksa, itu memang disarankan untuk periksa aja gitu. Dan apalagi sampai yang setahun nggak mengalami haid gitu ya, itu mungkin bisa diperiksakan gitu, bisa jadi teman-teman itu punya penyakit gitu, punya sakit gitu loh, mungkin seperti yang aku sebutkan tadi, obesitas, atau mungkin malah malnutrisi, atau mungkin teman-teman mengidap diabetes. Jadi apa ya, menurutku tuh kita sebagai perempuan tuh seharusnya beruntung gitu loh ketika kita bisa mengalami menstruasi gitu. Karena kalau aku pribadi tuh selalu menanamkan bahwa menstruasi itu super powerku sebagai seorang perempuan. Jadi dimana ketika aku sedang sakit dalam setiap bulannya, aku tahu aku bakalan sakit gitu kan. Aku bakalan meregenerasi tubuhku. Itu aku masih tetap bisa beraktivitas dengan baik. Aku masih bisa melakukan aktivitasku dengan baik. Ya pokoknya aku masih bisa menjadi seorang perempuan gitu. Itu benar-benar super power gitu loh, dimana nggak semua orang tuh bisa mengalami itu gitu, dan bahkan nggak semua perempuan itu ada yang nggak bisa mengalami menstruasi gitu loh Kak Baby. Jadi itu tuh super power kita. Nah, ketika kita yang biasa menstruasi tiba-tiba nggak menstruasinya lama, terus pola menstruasinya juga nggak teratur, nah itu tuh bisa jadi bahan refleksi kita. Oh, jangan-jangan di tubuhku nih ada yang salah gitu loh. Jadi ada kayak penandanya, warning bahwa tubuh kita sedang nggak baik-baik aja gitu. Dan itu harusnya kita sebagai yang sang empunya tubuh itu kayak aware gitu loh. Oh, aku kayaknya harus periksa nih, apa emang ada yang salah dari badanku sampai aku nggak mengalami menstruasi. Apa ya yang salah ya? Apakah aku sedang sedang mengalami suatu suatu penyakit, atau memang ya emang belum belum waktunya aja haid gitu untuk 3 bulan ini gitu. Atau mungkin ini yang menjadi catatan untuk kita semua ya, dan untuk teman-teman yang ada di sini, bergabung di sini. Jadi pentingnya teman-teman tahu menstruasi itu apa adalah teman-teman bisa mempersiapkan diri. Jadi ketika teman-teman sudah mengalami menstruasi, itu tubuh teman-teman sudah siap untuk, bukan sudah siap ya, sudah bisa untuk menerima sel sperma, dan
terjadi pembuahan di dalamnya yang otomatis mengakibatkan kehamilan. Nah, ketika teman-teman yang sudah menstruasi dan memutuskan untuk berhubungan seks ya, tapi dengan catatan secara aman gitu, itu juga harus menjadi catatan gitu bahwa tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa mengalami yang namanya kehamilan gitu karena teman-teman ini sudah mengalami menstruasi. Jadi emang harus dijaga banget badannya, dijaga banget tubuhnya gitu loh. Karena ya tanggung jawab yang teman-teman emban tuh jadinya lebih besar dari sebelumnya kayak gitu. Iya benar sih. Jadi dengan adanya menstruasi juga menandakan kalau ya benar tubuh tuh udah siap menerima sel sperma. Dan ya jadi untuk teman-teman yang mungkin akan melakukan atau ingin melakukan hubungan seks ya dijaga gitu ya kak. Benar sih Ya, agar jadi ya jadi gimana kak? sebenarnya bukan bukan menyuruh teman-teman untuk Iya, berhubungan ya enggak, tapi memberikan gambaran bahwa teman-teman itu sudah bisa loh mengalami kehamilan padahal tubuh teman-teman tuh belum siap. Tubuh teman-teman yang belum siap itu seperti apa ya, mungkin rahimnya itu belum cukup matang untuk menerima janin kayak gitu, dan itu bisa berakibat fatal nantinya ketika fatal. teman-teman memutuskan untuk melakukan hubungan seks yang aktif kayak gitu. Iya benar sih. Jadi emang bakal ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika kalian hamil dalam keadaan tubuh yang belum siap gitu ya Kak Magda. Hmm. Oke, mungkin makasih untuk Kak Magda udah mau diundang di Bitol. Mungkin ada nih pesan-pesannya untuk teman-teman semua. Kalau pesan dari aku apa ya kayak gini. Jadi teman-teman itu nggak usah takut kalau memang belum mengalami menstruasi. Tetap apa ya, tetap periksa aja kalau emang teman-teman merasa oh aku harusnya menstruasi nih gitu. Tapi kalau memang teman-teman merasa kayak oh aman-aman aja kalau nggak menstruasi ya oke gitu kan. Nah, tapi kalau memang teman-teman nggak mengalami menstruasi dan memang ternyata di bagian tubuh teman-teman itu ya memang nggak bisa menstruasi gitu ya, mungkin terlahir tanpa rahim dan segala macam, teman-teman nggak perlu berkecil hati, teman-teman tetap menjadi seorang wanita yang utuh, teman-teman menjadi seorang perempuan yang utuh, dan jangan sampai orang apa omongan dari luar itu mempengaruhi pola pikir teman-teman gitu loh kayak gitu. Nah terus juga harapannya dengan adanya edukasi tentang early menstruation ini, teman-teman nggak hanya perempuan, tapi laki-laki itu juga bisa menyiapkan menstruasi. Kenapa kok aku bilang laki-laki juga bisa menyiapkan menstruasi? Gini, mungkin teman-teman yang laki-laki ini punya adik perempuan atau nantinya punya anak perempuan. Nah, itu bisa membantu menjelaskan mengenai menstruasi gitu. Dan yang perlu teman-teman jadikan catatan bahwa menstruasi itu adalah hal yang normal gitu. Dan itu jangan sampai kita punya pemikiran yang sempit, pemikiran yang tabu bahwa percakapan tentang menstruasi itu percakapan yang kotor, percakapan yang jorok, padahal enggak gitu. Karena dari live IG yang sekarang juga antara aku KBB nggak ada yang merasa ini hal yang kotor gitu, hal yang menjijikan untuk dibahas gitu, enggak gitu. Iya. Dan menstruasi itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman ngelihat kayak, ih, lihat deh rok atau celana cewek itu ada darahnya gitu. Nah, instead of ngerasani ya, apa ya kalau bahasa Indonesia yang ngerasani, ngomongin orang itu gitu, teman-teman bisa bisa langsung Kasih menegur ya, tahu gitu ya Kak. ngasih tahu kayak, Kak maaf tapi di bagian celana kakak itu ada noda darah, mungkin kakak sedang mengalami menstruasi dan kakak nggak tahu, itu mungkin bisa bisa diganti kak gitu. Bukan apa ya, seharusnya sih bukan ditutupin juga, tapi lebih tepatnya kayak mengingatkan untuk memakai alat sanitasi gitu kayak menstrual pad, menstrual cup, dan tampons atau alat-alat lainnya gitu. Dan apa ya, harapanku juga teman-teman ini nggak menjudge pilihan orang dalam memilih sanitasi kewanitaannya gitu, karena ada perempuan yang memang nggak bisa pakai menstrual pad teman-teman, jadi dia harus menggunakan tampon atau menstrual cup, atau ada teman-teman yang nggak bisa afford menstrual cup karena mahal ya menstrual cup itu, jadi dia pakai menstrual pad, tapi dengan apa ya, dengan konsekuensi dia harus menanggung rasa perih segala macam. Nah itu tuh jangan ngejudge karena kita nggak pernah tahu latar belakang orang kayak gimana. Kayak oh kalau pakai menstrual cup nih nggak perawan nih, oh kalau pakai menstrual pad
ya udah dia kayaknya ngambil yang praktis-praktis aja deh kayak gitu. Nah itu jangan sampai kita punya pemikiran kayak gitu karena ya setiap orang tuh punya alasannya sendiri gitu kenapa dia bisa afford alat sanitasi perempuan yang itu gitu. Dan em, harapanku untuk teman-teman perempuan semua, kalau memang dirasa menstrual pad atau menstrual cup atau tampons atau alat sanitasi yang lain itu nggak mampu untuk apa ya, memberikan perlindungan yang cukup, mungkin memberikan iritasi segala macam, itu teman-teman bisa periksa banget karena apa ya, khawatirnya itu hal yang nggak teman-teman persiapkan sekarang itu akan berakibat nanti gitu loh ketika teman-teman sudah tumbuh lebih dewasa lagi. Mungkin karena teman-teman terbiasa pakai menstrual cup yang nggak tepat tempatnya, jadi akhirnya menimbulkan luka di bagian dalam vagina. Atau mungkin teman-teman yang terbiasa pakai menstrual pad tapi nggak diganti setiap 4 jam sekali, dengan alasan kan belum penuh kak. Nah yang menjadi apa ya, menjadi concern adalah bakteri-bakteri yang tumbuh gitu loh teman-teman, karena kan daerah vagina kita itu daerah yang lembab gitu, dan apa ya, itu daerah yang disenangi oleh bakteri gitu loh. Nah kalau kita nggak segera ganti dan segera membersihkan, itu juga akan berakibat yang buruk untuk kesehatan dan keseimbangan pH dan bakteri baik yang ada di vagina kita kayak gitu. Tadi kayaknya aku lihat ada yang nanya sih Kak Baby. Oh ada nih, mungkin Baby bacain ya kak. Kalau Ah, misalnya cairan yang dia keluarkan saat menstruasi berwarna hitam, apakah itu berbahaya? berwarna hitam ini aku agak perlu ngoreksi, bukan ngoreksi sih, kayak perlu mengklirkan sedikit. Bentuk berwarna hitam ini apakah dia menggumpal atau dia cair ya kayak darah? Kakaknya masih gabung di sini nggak ya? Sih enggak. Mungkin kalau Baby wakilkan mungkin kalau misalnya cair, oh menggumpal. Menggumpal itu Oh gimana kak? menggumpal. Kalau menggumpal sih nggak masalah kak, berarti itu dinding rahim yang ikut meluruh gitu loh. Itu kan memang banyaknya ragam warnanya gitu, ada yang hitam, ada yang memang merah, ada yang em, merahnya tuh kalau aku bagi dua gitu ya, ada yang merah sama vermilion. Vermilion tuh agak ke orange gitu warnanya. Orange, oh. Kayak gitu. Nah, itu tuh apakah berbahaya atau enggak? Itu sebenarnya kayaknya enggak berbahaya juga. Tapi kalau aku nggak salah ingat itu ada sangkut pautnya sama makanan atau minuman yang kita konsumsi gitu. Nah itu mungkin lebih aku sarankan untuk tanya ke dokter gitu ya, karena mungkin bisa jadi itu emang normal seperti itu atau emang dari konsumsi kita gitu, kayak mungkin mengonsumsi alkohol atau mungkin mengonsumsi daging yang terlalu banyak tidak diimbangi dengan sayur-sayuran kayak gitu. Oke, nah kalau Baby wakil ini, kalau misalnya cair itu gimana kak? Kalau cair ya, ya sebenarnya ya normal-normal aja kak. Ya emang ya namanya namanya darah itu kan ya pasti cair gitu ya. Dia tuh menggumpal ketika ada yang mungkin daging yang ikut meluruh juga gitu. Jadi kalau dibilang cair yang bahkan sampai kadang itu kalau keluar tuh kita kerasa gitu ya. Itu Iya sebenarnya benar. normal-normal aja gitu. Oke, gitu. Oke, terima kasih Kak Magda untuk sharing ilmunya nih di sore hari ini karena juga eh, ada beberapa poin yang Baby nggak tahu sebelumnya karena sisi sharing ini Baby jadi tahu. Mungkin kita bakal ketemu lagi di next time. Makasih juga untuk teman-teman yang udah nonton. Buat teman-teman yang ketinggalan, ntar bisa dilihat di IG Sembangin karena ini bakal di save. Terima kasih ya Kak Magda. See you. Makasih juga Terima kasih teman-teman. Baby. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Amin. Makasih Kak.